Halo, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya adalah Win yang akan membawakan sesi ke-6, yaitu pertumbuhan dari seminar hidup di dalam roh ini. Mari kita mereview kembali, yaitu 5 sesi yang sudah dialami. Dulu saya seperti Anda, saya duduk di situ seperti Anda saat ini. Saya waktu pertama kali mengikuti seminar hidup dalam roh ini, saya sangat terkaget-kaget, saudaraku. Karena saya tidak mengenal, saya tidak mengerti bahwa begitu besarnya cinta kasih Allah. Ya, saya tahu Tuhan itu ada. Saya tahu, oh Tuhan mencintai saya. Iya, saya tahu itu. Semua orang juga tahu itu. Tapi saya nggak menyadari begitu besar kasihnya. Yang sangat besar kasihnya, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Nah, sesudah dari sesi itu dibawa kita kepada penyadaran akan cinta kasih Allah yang besar, maka sebenarnya lah masuk kepada sesi kedua, yaitu penyelamatan. Ternyata saya sangat membutuhkan penyelamatan yang saya juga tidak sangka. Saya pikir saya hidup baik-baik, asal hidup baik saja menurut saya. Tidak menurut firman, tidak menurut jalannya Tuhan. Saya toh tidak membunuh, tidak menipu. Saya pikir ya sudah selamat, tapi ternyata tidak. Nah, sesudah sesi kedua, maka kita akan dibawa lebih lanjut lagi, yaitu kepada tawaran hidup baru di dalam roh. Nah, karena saudaraku, selama ini ternyata saya tidak tahu bahwa saya bisa menerima kuasa Roh Kudus yang sebenarnya sudah saya terima di dalam Krisma. Malah pada sesi keempat kita tahu bahwa kita bisa menerima karunia-karunia Allah. Apa itu bentuknya nggak ada yang tahu, tapi bisa dan dimungkinkan. Nah, baru kita melangkah selanjutnya, yaitu didoakan untuk pencurahan roh. Nah, sejak didoakan untuk pencurahan roh, maka itu adalah tanda dimulainya suatu kehidupan baru dalam bimbingan Roh Kudus. Saya nggak tahu bahwa Roh Kudus itu bisa membimbing. Baru setelah ada doa pencurahan roh, saya baru mengerti dan menyadari, oh ternyata Roh Kudus itu bisa sungguh-sungguh membimbing. Sungguh-sungguh maksudnya. Ya, bukan karena saya katakan, bukan. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan puncak daripada hidup dalam roh, sama sekali bukan. Tapi dia adalah permulaan dari hidup di dalam bimbingan roh dan sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan yang selanjutnya. Kita tahu bahwa manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Dan kita tahu semua bahwa tubuh ini dari mulai lahir di bumi ini, tubuh ini langsung diberi makanan-makanan bergizi. Langsung, saudara. Nah, tiap-tiap waktu, tiada henti-hentinya. Sehingga kita dapat bertumbuh dari baby menjadi remaja, menjadi kanak-kanak. Sesudah anak-anak kita akan menjadi remaja. Kemudian membentuk keluarga masing-masing. Dan akhirnya kita pensiun dan kita menjadi lansia. Nah, bagaimana perjalanan selama itu? Adalah kita makan makanan yang bergizi, kita berolahraga, kita bergaul, dan semua itu kita lakukan secara teratur. Gak bisa kita hanya makan. Kalau hanya mau makan, gak mau, saya gak mau, ya sudah saya gak makan. Gak bisa. Begitu juga olahraga, begitu juga dengan bergaul. Saya mau bergaul dengan Anda, ya saya mau. Saya nggak mau, ya sudah saya tinggalkan Anda. Nggak bisa. Itu harus dilakukan dengan teratur. Itu baru di dalam tubuh. Bagaimana dengan di dalam jiwa, saudaraku? Di dalam jiwa sama. Kita diberikan makanan-makanan yang cukup. Yaitu dalam bentuk apa? Karena jiwa adalah pikiran kita yang ada di dalam kepala kita. Pertama-tama kita masuk sekolah.
Dari TK, lanjut sampai ke SMU. Kemudian kita kuliah dari S1 sampai S3 zaman sekarang. Kemudian kita bekerja. Sesudah bekerja, di dalam kerja itu kita berkarir. Sesudah berkarir kita terus sampai pensiun. Nah, itulah makanan jiwa sebenarnya. Jadi di dalam jiwa kita ini ternyata secara teratur Tuhan membentuk kita. Di dalam makanan-makanan itu yang rasanya kita kerjakan sampai pensiun. Nah, jadi sudah ada dua, yaitu tubuh jasmani dan jiwa kita. Nah, bagaimana dengan roh kita? Apa yang harus terjadi dengan roh kita? Masa dua bagian diberi makanan yang teratur, satu bagian tubuh itu tidak? Misalnya matahari. Matahari adalah ada wujudnya matahari, ada sinarnya dan ada panasnya. Bagaimana kalau matahari itu tidak punya sinar? Dia bukan matahari. Bagaimana kalau dia punya wujud dan dia punya sinar, tapi dia nggak punya panasnya? Juga dia bukan matahari. Jadi harus ada satu kesatuan yang seimbang. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kehidupan secara jasmani dan kehidupan secara rohani. Nah, kita yang sudah mulai mengalami hidup di dalam roh, maka ini adalah permulaan. Permulaan daripada wujud kehidupan kita di bawah bimbingan Roh Kudus. Yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang kita alami. Datangnya dari mana kekuatan untuk bertumbuh? Tentu datangnya dari pusatnya, yaitu Yesus sendiri. Nah, bagaimana supaya bisa datang dari Kristus dan kita alami? Ya, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Erat, saudaraku. Tiap-tiap saat. Sama seperti kita dipelihara oleh orang tua kita. Kita nggak mungkin hari ini dipelihara, besok kita dibiarkan saja. Tidak mungkin. Tapi kita harus mau tetap dipeliharakan oleh orang tua kita tiap-tiap hari. Nah, bagaimana caranya supaya dapat dicapai untuk hal itu? Ada caranya, yaitu bisa dipergunakan dengan roda diagram. Roda diagram kehidupan Kristen sehari-hari. Bukan sebulan-bulan, bukan setahun-tahun, tidak. Tapi sehari-hari. Seperti kita memeliharakan tubuh kita dan juga jiwa kita yang tadi sudah kita dengar. Ya. Pertama-tama adalah doa. Makanan kita adalah doa di dalam roh itu. Doa menurut Filipi 4 ayat 6 sampai 7 adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, doa yang demikian itu bukan karena kita membaca, bukan karena kita mengucapkannya, bukan. Karena hendaknya kamu jangan khawatir. Nah, kalau kita khawatir bagaimana? Ya tetap berdoa. Apapun terjadi kita tetap berdoa. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa firman mengatakannya jangan khawatir. Nah, kemudian apa selain doa? Ada yang kedua, yaitu sabda, juga merupakan makanan kita sehari-hari. Doa tadi bagaimana? Pagi-pagi kita berdoa, bagus. Kemudian setiap kali kita makan, kita juga mengucapkan syukur atas makanan dan minuman yang masih bisa kita nikmati. Semua itu dipeliharakan Tuhan. Bagaimana kalau di tengah-tengah makanan kita tersedak nggak bisa napas? Nah, makanya kita tetap ucap syukur dulu supaya semua dapat berjalan dengan baik. Bukan berarti kalau kita nggak doa kita jadi tersedak, tidak.
Tapi sebaiknya kita tetap mengucap syukur apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Juga pada siang hari, sore hari, dan pada malam hari kita juga harus tetap berdoa. Karena kita ucap syukur tadi, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang mau kita capai di dalam doa. Bukan itu datang begitu saja. Bukan terus kita berdoa, terus itu ada di hadapan kita. Tidak, saudara. Sama seperti pertumbuhan badan dan pertumbuhan di dalam jiwa. Kita lakukan saja, terus menerus. Nanti baru kita akan melihat hasilnya. Nah, sekarang kita akan sampai kepada diagram yang kedua, yaitu sabda. Sabda apa sih? Kita tahu bahwa sabda adalah sabda Tuhan. Kalau sabda adalah firman Tuhan. Itulah sabda Tuhan. Raja bersabda, tapi kalau Allah berfirman, itulah sabdanya. Kalau kita lihat dari Mazmur 68 ayat 12, di situ dinyatakan Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Nah, kita semua sudah mulai dan akan mulai, yaitu mengenal sabdanya, mengenal firman-Nya yang menjadi makanan kita sehari-hari. Sehingga pada waktunya nanti kita akan merupakan bagian daripada orang-orang yang membawa kabar baik. Dan itu merupakan tentara yang besar. Bukan tentara yang membawa pedang, bukan. Tapi tentara yang membawa firman Tuhan, saudaraku. Kapan kita harus berkenalan dengan sabda? Ya, teratur setiap hari. Hendaknya di tempat yang tenang. Karena di dalam hiruk pikuk, lebih-lebih kalau kita baru mulai, pasti kita akan tergoda oleh gangguan-gangguan. Baik suara, baik kejadian-kejadian di sekitar kita. Maka kita hendaknya pilih tempat yang nyaman dan tenang. Dan jangan sampai putus di tengah bacaan. Sedang membaca, mendadak ada distraction, sehingga kita harus pergi. Mungkin nggak pergi keluar rumah, mungkin membukakan pagar, misalnya. Ya bagaimana? Waduh, sudah terputus saya. Udah, nanti Tuhan marah ya kalau kita baca terputus ya. Udah jangan deh, udah nggak usah diterusin hari ini, besok aja lagi. Oh, bukan begitu saudaraku. Kalau sampai putus di tengah jalan, memang hal-hal yang tidak bisa kita atasin, tidak apa-apa. Baliklah kembali ke tempat Anda tadi berada dan baca kembali dari permulaan. Jangan ambil dari meneruskan tadi yang terputus. Jangan. Ambillah dari permulaan kembali. Dan tenanglah kembali. Nah, dan berdoalah sebelum membaca. Supaya Roh Kudus menerangi budi dan hati kita. Siapa yang bisa menerangi budi dan hati kita? Kecuali Roh Kudus itu sendiri. Yang memang diberikan Tuhan bagi kita. Yang adalah Roh Allah sendiri. Juga pakailah, bisa memakai renungan harian Katolik, tetap bisa. Jadi bacalah dari permulaan sampai akhir, maka Anda akan mengerti siapa itu Allah Bapa, siapa Allah Putra, dan siapa Allah Roh Kudus. Mari saudaraku. Dan ada lagi, tadi pertama adalah doa, dan kedua adalah sabda Tuhan yang harus kita makan setiap hari. Ada lagi, yang ketiga adalah komunitas, yaitu persekutuan. Persekutuan kalau kita ambil dari Mazmur 119 ayat 63, di situ dinyatakan, aku, yaitu kita semua, bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, yaitu kepada Allah itu sendiri, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu.
Jadi komunitas kita mungkin berubah. Kalau dulu kita sukanya arisan demi arisan, kita sukanya wisata kuliner, kita sukanya nonton macam-macam pertunjukan yang menyukakan hati, bukan menyukakan jiwa, tapi menyukakan hati, mungkin menambah semangat menurut kita. Ada macam-macam hal. Nah, tapi sesudah kita mulai step pertama, yaitu doa yang teratur, dan yang kedua, kita terus masuk kepada firman-Nya dalam bimbingan Allah Roh Kudus, dan kita masuk kepada komunitas. Nanti itu akan mengubah kita. Kita tidak lagi akan bersekutu hanya untuk hura-hura atau hanya untuk menyenangkan mata, hanya untuk menyenangkan hati. Tidak lagi, saudaraku. Tadi dikatakan, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, yaitu takut kepada Allah sendiri. Kita akan bisa memilah-milahnya nanti. Hanya kita bersedia melakukannya. Nanti Tuhan sendiri akan memimpin. Jadi jangan takut kebingungan. Aduh, kemana ya komunitasnya ya? Apa nih ya? Apa? Enggak, tenang aja. Tuhan pasti buka jalan. Jika Anda tulus dan Anda tekun. Hanya itu syaratnya. Enggak pakai modal. Enggak. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Nah, titah-titahmu ada di mana titah Tuhan itu? Ya di dalam firman itu sendiri. Apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan suka, dan apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan gak suka dari cara-cara hidup manusia, termasuk kita-kita ini. Semua ada di dalam firman itu. Karenanya mari mulailah membaca firman. Ya, baik kalau Anda baca dari permulaan, tapi nanti akan sampai juga. Akan saya terangkan yang lainnya. Itulah yang ketiga, yang adalah komunitas. Dan yang keempat, itu diagram roda kehidupan Kristiani sehari-hari adalah pelayanan. Apa sih pelayanan? Salah satunya menurut Markus 10:45. Dikatakan, karena anak manusia, yaitu Kristus, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak-banyak orang. Nah, saudaraku, Dia yang adalah Putra Allah yang datang dari surga ke dunia bagi kita. Seharusnya kita melayani Dia lebih daripada melayani raja. Tapi Dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang justru untuk melayani kita, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kita kalau kita bertobat, dan untuk menuntun kita, saudaraku, dan kita disanggupkan menjalankan diagram kehidupan Kristen sehari-hari itu. Nah, sekarang kita akan sampai pada kisah para rasul. Kisah para rasul di situ dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu perkataan rasul-rasul, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya mereka bertambah menjadi 3.000 jiwa. Saya belum pernah melihat orang sekaligus 3.000 jiwa langsung mau dibaptis. Saya belum pernah. Saya nggak tahu, mungkin saudara pernah. Dan mereka itu 3.000 jiwa itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa yang sekarang kita alami dalam bentuk misa kudus. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Di mana itu ada pengajaran rasul-rasul? Itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui hamba-hambanya, melalui rasul-rasul, melalui nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa mengerti tentang mereka kalau kita tidak membacanya? Bagaimana kita membacanya kalau kita tidak mulai membacanya? Jadi membaca bukan hanya kita membaca sendiri terus-menerus, tapi kita harus membacanya juga di dalam persekutuan. Seperti jemaat yang pertama ini. Nah, maka ketakutanlah semua mereka, sehingga rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Coba lihat saudara, hanya karena mau bertekun bersama-sama, berdoa, memecahkan roti dan berdoa, dan dalam persekutuan, dan menekuni pengajaran dari rasul-rasul yang ada di dalam firman, maka Tuhan hadir menyertai tanda-tandanya. Dan tandanya apa? Ya, kita belum tahu kalau belum kita alami. Jadi kita bertekun, kita mengalaminya, baru kita tahu apa yang terjadi. Nah, saya kira pasti kita semua mau. Pasti. Sayang dong kalau nggak mau. Rugi sendiri. Dan tadi dikatakan diagram kehidupan Kristen sehari-hari. Karena itu merupakan seperti jari-jari roda. Pasti ada porosnya, ada pusatnya. Pusatnya adalah Kristus sendiri, kita tahu itu. Jadi kalau nggak terhubung dengan Kristus, bagaimana roda itu bisa berjalan? Semua roda pasti harus ada porosnya. Nah, apa yang dikatakan oleh poros itu yang adalah Kristus sendiri? Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Kristus, dan aku Kristus di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pasti firman ini benar tuh, saudaraku. Sebab kita akan ciptaan Tuhan, kita buatan Tuhan dan dipelihara oleh Dia. Lah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur itu, pada porosnya yang adalah Kristus, ya bagaimana kita bisa berbuah? Tidak akan. Mungkin kita berbuahnya malah hal-hal yang menyulitkan hidup kita sendiri masing-masing. Jangan sampai itu terjadi. Maka cepatlah melekat utuh kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sebab di luar Dia dikatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita sampai pada manfaat komunitas. Komunitas Kristiani adalah keharusan untuk bertumbuh. Sebab apa? Pertama, Allah mau kita datang kepadanya bersama-sama orang lain dalam satu tubuh. Bukan saya menyendiri di dalam kamar datang kepada Kristus terus-menerus, bukan. Dia mau kita bersama orang lain. Dan Roh Kudus melalui orang lain membangun kita juga dalam karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh nanti Anda akan tahu dalam pengajaran-pengajaran yang berikutnya. Dan ketiga, komunitas Kristiani adalah hasil karya Roh Kudus sejak peristiwa Pentakosta. Jadi kalau kita bersatu, bersekutu, kita ada di dalam misa, kita ada di dalam persekutuan, kita ada dalam komunitas Kristiani, maka sebenarnya itu kita mengulangi lagi peristiwa Pentakosta. Karena di mana kehadiran Kristus kita undang. Nah, kehidupan gereja menjadi lebih baik dan kita perlu berkumpul dengan teratur dengan orang yang punya pengalaman rohani yang juga kita punyai. Jadi kita nanti bisa mengetahui pengalaman rohani orang lain dan kita harus men-sharingkan kepada orang lain, keluarga, teman, dan menunjukkan kasih yang sudah kita alami sebagai buah kasih dari hidup yang diubah oleh Roh Kudus sendiri.
Mari kita sharingkan betapa baiknya Tuhan. Bacaan yang bermanfaat bagi pertumbuhan. Pertama-tama adalah kitab suci, sebab sumber gereja Katolik adalah kitab suci dan tradisi. Kemudian bacaan harian. Ada banyak bacaan harian sekarang yang merupakan makanan firman. Dan santapan rohani. Dan juga YouTube. Anda bisa melalui YouTube belajar banyak sekali. Riwayat Santo Santa dan sejarah gereja. Itu bisa Anda dapatkan di toko-toko buku dan juga melalui YouTube. Nah saudaraku, ternyata gampang kan, nggak pakai modal kan, hanya asal mau, tekun, dan setia, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda harapkan dari Kristus, yaitu pertumbuhan di dalam rohani, yang itu pasti terjadi. Asal syaratnya mulai baca firman, kemudian menjalankan roda-roda kehidupan Kristiani sehari-hari. Persekutuan, kita harus bersekutu dengan orang-orang yang bersama-sama mencari Kristus. Dan juga jangan lupa, doa itu yang pertama yang pasti. Dan terakhir adalah melayani, sebab Tuhan sudah lebih dulu melayani kepada kita. Maka kita pun nanti akan dipanggil Tuhan untuk melayani Dia di dalam saudara-saudara kita yang lain. Maka saudaraku, yuk bangkit dan tetaplah tekun dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan itu. Kepada siapa Anda harus bergaul, kepada siapa Anda harus bersama-sama untuk mencari Dia. Nah, apakah sudah cukup begini aja? Tidak. Pengajaran dari seminar hidup baru ini akan ditutup dengan sesi yang ketujuh, yaitu diubah menjadi serupa Kristus. Bukan serupa di dalam fisik, bukan, tapi serupa di dalam karakter, serupa di dalam kasih, serupa di dalam perjalanan hidup untuk mengikuti Dia dengan setia. Mari, jangan putus di jalan, tapi tetap kita ikuti sampai selesai, karena Tuhan akan mengajarkan masih banyak bagi Anda pada masa-masa mendatang. Nah saudaraku, maka sesi ke-6 ini berakhir sekarang. Sampai jumpa pada sesi yang ke-7, di mana Anda tahu bagaimana akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Anda seperti Dia juga memberkati saya. Amin.